Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, jadi muslimah ya. Amin. Namanya nggak usah diganti, sudah bagus. Ada Ismiati. Iya, road 5 udah buka. Normal kan pakai masker orang sekarang kan aja hidup barunya normal juga aja rubah cara hidup baru. Yang berapa kisaran nih pulang tadi? Zuhur ya? Iya, betul. Depan lori ini. Hah? Depan lori kosong. Nanti orang ramai tak? Hmm? Orang ramai tak? Enggak, insya Allah enggak apa. Apa ya? Masuk aja. Rame pun. Oh ada mbak. Kita pelan-pelan. Segini gedenya. Jadi kalau Komandan Bansar Mas Salman beliau itu dari Jawa Barat juga. Monggo speaking. Ini Jawa Barat. Speaking. Biar agak reaktif dikit gitu loh. Siap. Ngobrol-ngobrol bahasa Sundanya apa? Kalau dia ini banyak gombalnya gitu. Awilah cuma 10 juta apa? Yang penting kan? Enggak kalau NW Kalau asbaknya ada kah? Ini asbak. Sebelah pun di sini. ini nggak apa-apa. Bagi ditempanin sama biar dokumentasi bagus mbaknya yang di sana. Kok gini ya cahayanya? Madepnya kemana? Siap kamera? Wismawati ya. Kameramen apa? Ini Mas Islam dari 2000 berapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Qala aidan inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama 'alimta anna al-islam yaqdimu ma qablahu." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati para kiai, para habaib. Alhamdulillah berkah malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama menjadi saksi tentang proses ini sebetulnya bukan masuk Islam, kembali ke fitrah ya. Kenapa? Karena semua manusia ini yang ada di muka bumi ini ketika masih di alam ruh itu semua sudah berbaiat alastu birabbikum kata Allah. Maka semua ruh itu menjawab qalu bala syahidna. Benar, kita semua waktu masih di alam ruh ini bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita. Cuma pada perjalanannya di muka bumi ini orang memilih jalan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Jadi ketika seseorang hendak memeluk Islam, sejatinya dia kembali kepada fitrah lahirnya, kepada agama Islam. Hanya perlu disampaikan, siapa tadi? Rismawati. Kenapa tadi Bapak tanya dulu masuk Islam ini dipaksa orang? Tidak, karena dalam Islam ini ada prinsip la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena petunjuknya sudah jelas, yang batil jelas, yang hak jelas. Oleh karena itu kebenaran agama Islam ini tidak boleh diterima dengan hati yang terpaksa, tapi harus diterima dengan keinsyafaan. Makanya tidak dibenarkan siapapun memaksa-maksa orang lain, baik dengan paksaan kasar maupun paksaan halus. Kenapa? Karena Islam harus diterima dengan hati yang penuh keinsyafan. Jadi tidak dibenarkan siapapun kita memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Bahkan ada satu kisah, baginda Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang perempuan oleh Rasulullah. Dulu ketika aku mengenal agama Yahudi, aku masuk Yahudi, maka aku paksa anak-anakku supaya masuk Yahudi. Dan hari ini aku melihat kebenaran dalam agamamu, yakni Islam, dan aku sudah masuk Islam. Nah, anakku ini 3 laki-laki masih beragama Yahudi, izinkan aku memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Maka turun ayat la ikraha, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi alhamdulillah kalau benar-benar masuk Islam karena panggilan hati, karena keinsyafan hati. Orang tua masih ada? Dua-duanya non muslim tadi ya? Bapak udah malak. Bapak udah malak, ibu? Ibu masih nangis. Setuju nggak kira-kira kalau Udah setuju? izin. Alhamdulillah. Jadi meskipun ya doakan saja, mudah-mudahan ibu juga dapat hidayah sama-sama. Amin. Tapi kalaupun tidak, dalam masalah kedunyaan, dalam masalah sosial, tetap harus berbuat baik dengan beliau ya. Kecuali beliau nyuruh murtad, maka wajib membangkang, tapi tidak boleh menyakiti, tidak boleh melupakan haknya sebagai orang tua ya. Itu yang pertama aja. Kemudian perlu dipahami bahwa setelah masuk Islam nggak cukup syahadat, ada
kewajiban-kewajiban selanjutnya. Termasuk kalau saat ini masuk Islam, jadi kan dalam waktu Isya nih sudah wajib sholat Isya. Ya, nanti dibimbing lah ya. Ngikut aja, ngikut gerakannya dulu nggak apa-apa. Jadi setelah syahadat itu diikrarkan, maka kewajiban yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Nah, sholat ini nggak ada dispensasi nih. Nggak ada orang Islam yang sudah akil balik, dia berakal boleh meninggalkan sholat dalam kondisi seperti apapun. Bahkan dalam kondisi perang berkecamuk sekalipun, ada namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Itu boleh, sholatnya ada caranya sendiri. Kalau nggak sanggup sholat berdiri, tetap wajib sholat sambil duduk. Ya. Kalau nggak bisa sholat sambil duduk, tetap wajib sholat sambil berbaring. Berbaring pun nggak sanggup, terlentang pun nggak sanggup, maka wajib sholat dengan bahasa isyarat. Sampai isyarat mata begini. Oh, boleh. Kalau dengan isyarat pun nggak boleh, jadi sholatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tetap tidak ada satu umat Islam pun yang dia berakal balik, dia boleh meninggalkan sholat. Kalau sholat ini nggak ada dispensasi. Kalau haji kan kalau mampu, zakat kalau hartanya sampai nisab dan haul. Tapi kalau sholat tidak ada alasan boleh meninggalkan sholat. Ya. Setelah syahadat sholat, baru nanti kayak kemarin Ramadan tuh umat Islam berpuasa sebulan. Nanti wajib puasa tahun depan. Ya. Kalau yang kemarin nggak usah diganti, karena kan masuk Islamnya baru sekarang. Tahun depan niatkan kalau sampai usia saya bulan Ramadan saya akan puasa sebulan. Ya. Kalau usahanya misalnya lancar, kerjanya bagus, dalam setahun terkumpul nisab dan haul zakat. Nah, misalnya kita contoh ringannya saja, dalam setahun gaji Ananda atau penghasilan Ananda sampai 52 juta, sisa makan, sisa kebutuhan primer, maka 2,5%-nya wajib dikeluarkan. Itu hak orang lain, hak fakir miskin dan sebagainya. Ya, itu nanti dipelajari ilmunya. Dan kalau mampu lagi punya ongkos, wajib pergi ke tanah suci minimal 1 kali dalam seumur hidup yang wajibnya. Itu salah satu pondasi-pondasi dalam agama yang 5 ini yang disebut dengan rukun Islam, yang mana setiap umat yang sudah bersyahadat, umat Islam wajib mengamalkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tadi sholat itu nggak boleh ditinggal. Sesibuk apapun tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat yang setelah itu. Dan yang selanjutnya, syahadat ini sebetulnya gampang. Masuk Islam ini paling gampang. Di kamar sendiri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah masuk Islam. Gak perlu begini, gak perlu ke masjid disaksikan orang ramai, gak perlu. Yang penting kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, melafadzkan lafaz syahadat, sudah muslimah, sudah muslim. Gak susah masuk Islam ya. Nah, ini supaya apa ya? Supaya tidak terjadi fitnah saja ya. Nanti kalau misalnya kan setelah Ananda nanti masuk Islam, kami semua jadi saudara nih ya, saudara yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun pada prakteknya persaudaraan sesama umat Islam ini belum sepenuhnya bisa dipraktekkan oleh umat Islam, tapi hakikatnya kita ini semua saudara seagama ya. Jadi nanti ya supaya nanti misalnya ke Ibu Kri jumpa di Batam, oh ini yang kemarin masuk Islam, oh sudah Islam dia kan gitu kan, supaya tidak terjadi fitnah, maka disaksikan orang banyak. Sudah siap? Sudah siap habis namanya? Bisa syahadat? Sudah pernah belajar? Udah. Coba mau dengar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jos. Itu saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Coba sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi Ikuti Bapak. tiada Ikuti Bapak. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. adalah Sudah jadi muslimah ya. Amin. Barakallah. Namanya nggak usah diganti, sudah bagus. Ada Ismiati, Ismawati sudah bagus. Ya. Lain deh. محمد آمين الشاكرين حمدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك آمين. وسلطانك آمين يا الله. اللهم صل على محمد الحبيب المحبوب آمين. ومفرج الكروب وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتهدي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطمئنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتجنبنا بها اشر الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحه واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Jangan lupa ya sholatnya kalau bisa dijaga. Bapak masih ada dekat dengan Bapak. Ya, di Islam ada teman malam di tempatnya Kang Zainur. Ayo, sama deh. Kadang gimana per hari 225